tengah-tengah berbagai tekanan yang mungkin agak mencoreng nama Kementerian Investasi. Tempo menulis ada bau amis, ada uang semir. Itu kan istilah yang kasar, Pak. Sangat kasar. Ya. Yang kalau bau amis, tahu saya Pak Balil ini baunya wangi, parfumnya lain. Ya. Dari Paris atau Papua. Tadi saya salaman parfumnya masih ya bagus. Kalau zaman 70-an, 80-an parfumnya lain. Sekarang sudah beda. Necis. Jadi crazy rich from Papua. Nah, apresiasi ini bagus, kita apresiasi ya. Jadi yang kedua adalah kurang lengkap sebetulnya paparannya. Yang saya butuhkan sebetulnya waktu kita buat Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kita berharap penyerapan tenaga kerja, Pak. Nah, tadi saya nggak melihat di sini ada penyerapan tenaga kerja. Kalau 2017 ke 2022 itu tidak terlalu memuaskan. Kenapa? Karena pertambahannya nggak banyak, gitu. Nah, kita butuh sebetulnya di 2023 ini seperti apa? Kan kami punya catatan waktu 2017 investasinya hanya 600 triliun lebih. Tenaga kerjanya 1.176. 2022 itu 1.207 triliun. Tenaga kerjanya hanya 1,3 juta. Berarti kan pertambahannya tidak signifikan. Ya, di tengah pertambahan investasi yang luar biasa besar. Jadi ini menjadi catatan kami. Nah, kami minta paparannya lebih lengkap mengenai realisasi di 2023. Nah, ini justru poin penting. Ini poin penting yang tidak dipaparkan hari ini. Supaya rakyat juga tahu bahwa penyerapan tenaga kerja bagus. Yang ketiga adalah masalah yang sering dikeluhkan oleh banyak menteri. Izin Pak, mohon maaf. Di halaman pertama sudah ada ada tentang lapangan pekerjaan Pak. Mohon maaf Pak. Di slide nomor 4. Mohon maaf, saya makasih. Berapa? Angkanya berapa sekarang? 1.823.543 Pak. Sudah bagus kan? Dari lumayan ya? Nah ini karena binaan Prof juga soalnya. 1,3, 1,8. Ya kita apresiasi kan capaian penyerapan tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah yang sering dikeluhkan disebut oleh Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto bahwa Kementerian Investasi juga mestinya bisa memperbaiki ICOR. Ya. ICOR kita kan kurang bagus Pak. Nah capaiannya bagaimana? Ya, sejauh ini. Apakah ada peningkatan luar biasa atau mungkin ini belum ada di sini ya? ICOR? Belum ada? Oke. Nah nanti ini mungkin bisa ditambahkan. Yang keempat ada catatan saya mengenai negara asal. Berdasarkan negara asal. Saya melihat Singapura ini number one terus Pak. Seolah-olah Kementerian Investasi ini tidak punya kreativitas untuk menarik lebih jauh dari negara lain. Saya lihat Tiongkok ini turun Pak. Tiongkok ini turun 0,8. Padahal itu potensi. Ya kan? Mengandalkan Singapura yang nggak jelas juga menurut saya apakah betul orang Singapura yang investasi. Jangan-jangan orang Papua Pak di sana yang investasi di sini. Ya kan? Jadi bisa saja Pak Menteri. Nah, jadi dari tahun 2020 sampai 2023 itu Singapura terus dan naiknya 2 miliar dolar US nih dari tahun lalu. Gak tahu ini nggak ada kreativitas dari tim ini di sini untuk bisa lebih terdiversifikasi
Bahkan Tiongkok saja turun di 2023. Ini ada apa Pak Menteri? Ya. Kalau Singapura lebih banyak kan kita tahu lah orang mana yang investasi itu Pak. Ya orangnya itu-itu aja Pak. Gitu. Nah ini mohon penjelasan. Apa kreativitas Bapak untuk menggait lebih banyak misalnya dari negara lain, dari Hong Kong, Jepang, Tiongkok begitu. Ya. Nah ini apa artinya kalau Singapura ini naik terus, selalu ranking pertama terus. Jadi itu ketiga. Keempat ada soal bau amis dan uang semir ini adalah mungkin banyak yang nggak jelas soal alur kerja Satgas Pak. Alur kerja Satgas ini harus dijelaskan lebih jelas gitu. Ya. Apalagi fase klarifikasi itu Pak. Nah, itu sumber itu Pak. Waktu klarifikasi itu makanya disebutkan Pak Haris ada 2-25 miliar persen, 30% saham, mungkin muncul di sana Pak. Nah, bagaimana Bapak menutup celah-celah? Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi di situ mungkin akan timbul celah. Saat klarifikasi, tolong dong nanti kasih saya 2 miliar, atau 5 miliar, atau 25 miliar gitu. Fase di sanalah maka banyak ada loophole, ada lubang yang harus Bapak tutup sebetulnya. Nah ini ceritanya bagaimana cara Bapak meminimais risiko yang timbul. Ya. Apalagi perdebatan Bapak punya kuasa penuh kan untuk mencabut dan memberikan izin kembali. Ya. Padahal Bapak ngomong ada kewenangan SDM, tapi SDM membantah kan bahwa tidak ada kewenangan di kami. Saya bacakan berita. Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan pengaktifan kembali IUP ditetapkan oleh Satgas Investasi yang dipimpin oleh Bahlil tanpa membutuhkan persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian SDM. Mohon maaf Pak, berita tanggal berapa Pak? Ini Bloomberg Pak. Apa? Di Bloomberg. Berita dari Bloomberg tanggal, nanti saya kirim Pak. Coba mohon maaf, biar tidak bias, izin Prof. Coba cek risalah rapat Pak Arifin dengan Komisi 7. Ya, berarti ini salah di sini beritanya. Artinya, karena ini rapatnya terbuka, Ya. saya mohon untuk informasinya juga yang harus clear and clean. Ya nanti Bapak jelaskan Pak. Ya. Bapak jelaskan supaya, ini kan dalam ruang sidang yang terhormat nih. Jadi ada fase di mana, ada tahap di mana nanti Bapak klarifikasi. Begitu kan? Baik. Prof. Baik. Bahlil. Kita siap Prof. Ya. Tempo jilid 2 kalau begitu Prof. Makasih. Ya. Jadi saya berdoa Bapak tahun depan sudah Profesor Bahlil. Menteri SDM. Nah, beberapa catatan kembali adalah soal masih banyak Pak ya, ya catatannya? sedikit lagi Pak, sedikit lagi Pak. Soal tempo ini Pak, memang Bapak harus klarifikasi betul dikatakan teman saya Pak Haris soal PT Papua Bersama, ya kan? Itu banyak bersamanya Pak PT-nya Bapak Pak. Ya, PT Papua Bersama, Papua Menang, Papua Unggul, ya kan? Jadi hal-hal kayak gini memang harus diklarifikasi, apalagi yang soal PT Meta yang dipunyai oleh PT Papua, PT Kaci Purnama Indah, di mana ada orang Bapak namanya Setio Mardanus. Itu Bapak harus jelaskan Pak. Nah, itu konon katanya itu kan orangnya Bapak gitu. Apakah betul itu Setio Mardanus itu? Ya. Nah, enggak Setio lagi. Jadi itu artinya apa? Artinya jangan sampai Kementerian Investasi menjadi bau amis, uang semir, kabut hitam investasi Indonesia. Nah, ini yang harus kita perjelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.